Kristus itu kan artinya orang yang diurapi. Mesias juga adalah orang yang diurapi. Nah, ya kan? Betul nggak? Selamat jadi nggak usah di. Ya, siang. Jadi Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Masalahnya di mana? Iya, betul lah, Bang. Ya, berarti kalian ini adalah Mesias. Iya. Nah, Mesias asli apa palsu kalian ini? Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Palsu atau aslinya? Nah, gitu dong. Mesias yang dijanjikan kemudian yang asli itu dari kalangan Yahudi atau dari kalangan di luar Yahudi? Iya. Ini ya, memang dari kalangan luar Yahudi. Nah, berarti kalian Mesias di luar Yahudi, berarti palsu nggak tuh? Iya, kalau menurut ayat itu ya palsu itu. Alhamdulillah. Sakit. Ya, jadi begitu. Kristen ini adalah Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak kemudian mau disatukan dengan Kristen, meskipun Kristen menggunakan terjemahan kitab mereka, karena bagi mereka Kristen itu adalah kunarion. Anda dianggap sebagai guguk dari kalangan mereka yang adalah domba, gitu Bang. Nah, saatnya sekarang ini Anda berbenah diri, masihkah mau disebut Mesias palsu, atau setelah ini Anda segera keluar dari lingkaran Mesias atau Kristus palsu, kan gitu. Ya. Karena Yesus mengatakan orang yang mengaku Mesias atau Kristus palsu ini akan diusir. Nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara. Betul. Abang Dominik ini dari Katolik atau Protestan? Sama kayak Dito saya dulu. Oh, Katolik berarti. Iya, biasanya Katolik itu memang mudah untuk menerima kebenaran dan jujur. Ya, jadi kalau saudara sudah tahu bahwa Anda adalah Kristus palsu, ya mau bertobat atau mau mati dalam keadaan Kristus palsu? Iya, itu perlu dibedah dulu Bang Kuma, yang siapa dulu yang palsu ini, Mesias palsu. Ya kan ini. Tadi yang Mesias asli itu kan dari kalangan Yahudi. Kalau di luar Yahudi ada Mesias berarti palsu. Nah, Anda sudah terciduk bukan Yahudi, atau Anda adalah Bani Yakub. Iya, betul juga kalau itu teks itu. Begitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tersadarkan, sama seperti saudara Dominik ini, semakin hari semakin banyak yang sadar, sehingga meninggalkan ajaran yang dijerat oleh dusta seorang Paulus, yang kemudian mengatakan dirinya sendiri sebagai Kristus. Nah, seperti itu ya, saudara ya. Oke, mungkin ada yang lagi dari teman Kristen yang ingin membahas materi ini, silakan. Ini Bang Daniel, kita sapa dulu ya. Selamat malam Bang Daniel. Yo, selamat malam juga. Dia ikut selamat malam. Saya di Belanda Bang, abang kan di Indonesia. Saya di Belanda malam sekarang. Saya juga di Belanda malam, ini ada gelap. Oh, ikut-ikutan dia. Oke, ada yang mau dibahas mengenai orang Kristen adalah Mesias? Silakan bersama Gurunda kita, Gurunda Suma. Saya harap Bang Daniel berdiskusi dengan baik dan jangan nyerocos ya. Ya, saya tuh orangnya tidak nyerocos. Ya, silakan kalau gitu. Oten adalah Mesias. Oten itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Silakan abangku. Ya, Mesias itu Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Tapi tertulis di Alkitab bukan Oten adalah Mesias. Ya, tapi Kristen ini adalah orang yang diurapi. Iya. Berarti Kristen di zaman berapa itu? Di zamannya tahun berapa itu kalau diurapi? Itu konsep Bang, itu konsep di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 20.
Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 2 nomor 30, Galatia 3 nomor 27, Kristen ini adalah orang-orang yang memakai Kristus, berpakaian Kristus. Kalian ini adalah orang-orang yang berpakaian Kristus, artinya kalian ini menggunakan atribut Kristus sebagai orang Kristus, gitu Bang. Tapi itu kan tidak terlihat dan tidak apa ini toh? Tidak saksi mata kepala. Saya bilang di waktu itu kita ini kan tidak saksi mata kepala tuh, yang jadi orang yang ya ini sekarang kami jadi saksi kalau Kristen sedunia itu adalah Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3 nomor 27. Kristen itu adalah Kristus. Oknum-oknum Kristen itu yang sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus, mereka semua adalah Kristus. 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen-Kristen ini adalah sehakikat dengan Kristus. Oh iya. Ya, jadi kalian ini adalah Kristus semua. Makanya kalian tidak lagi menyembah Tuhan, karena kalian bukan lagi hamba. Kalian adalah Kristus, anak Tuhan. Kapan kita menyembah Tuhan? Ya, saya bertanya, sejak kapan kalian nyembah Tuhan? Emang ada Kristen nyembah Tuhan? Iyalah, nggak menyembah Tuhan. Di mana Kristen nyembah Tuhan? Di mana? Tuhan lah yang maha kuasa dan maha. Iya. Coba. Kasih bukti coba. Di mana Kristen nyembah Tuhan? Apa buktinya Kristen nyembah Tuhan? Nah, terus yang bilang kami tidak menyembah Tuhan, bukti di mana? Iya, karena Kristen tidak ada terbukti menyembah Tuhan. Nah, sama dengan kalian juga. Apa itu? Nah, sama dengan kalian juga. Kami menyembah karena kami hamba. Kalian kan bukan hamba. Kami juga Kalian- hamba. Kalau kalian hamba ya kami hamba. Loh, dalilnya kalian bukan hamba, gimana dong? Kali itu siapa yang tulis? Paulus mengatakan pengikutnya itu bukan lagi hamba Tuhan. Panggil Paulus Kalian- datang. Supaya saya tanya dia. Panggil Paulus datang. Galatia 4 nomor 7. Panggil Paulus itu Krist- datang. Itu suratnya ada. Balas aja suratnya, Bang. Panggil orangnya. Terima suratnya, balas kepada yang terhormat Kristus palsu Abang Paulus. bisa panggil Paulus itu datang baru saya ceramahkan dia. Loh, itu suratnya ada kok di rumah Anda. Kirim surat itu kan Panggil dia, Paulus panggil kirim Paulus. surat. Balaslah Paulus itu- suratnya. Gak ada dia Tinggal di kirim mana? Abang surat. tahu Paulus tinggal di mana? Dia ini di Jonggol, Panggil dia. RT 2 RW Goblok. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu adalah anak Tuhan. Berarti Kristen ini hakikatnya Tuhan. Aku secara hakikatnya itu. Hah? Bagus kalau bagus apa, Bang? Kristen itu bukan hamba Tuhan. Sudah tak ada lagi. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan Kristen dari kuk penghambaan. Makanya Paulus mengatakan, jangan lagi kamu itu mau diperhamba. Karena kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak Tuhan. Wah, mantap kali. Jadi kalian ini adalah Tuhan-Tuhan palsu atau Kristus palsu. Ya, mudah-mudahan saudara siapa namanya tadi, Daniel, bisa otaknya bocor tadi itu bisa tertambal sedikit. Kita naikkan lagi saudara Oten yang mau diterapi baik-baik. Ya, Bang Ben, anak Tuhan Bang Ben. Ya Dinda, Iya toh. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan, Bang? ah? Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Maksudnya gimana itu? Nggak ngerti kan itu. Dia Mesias, Iya, dia Kristus, dia Kristus. Mesias Kristus. Waduh, Mm-mm. bisa?
Makanya ditanya dulu, abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Pertanyaanmu aneh, makanya nggak aku jawab. Oh ya udah, Jumatan atau mingguan? Jumatan atau mingguan? Emang kredit? Ketawa dia orang nanya baik juga. Tanya agama aja, Kristen atau Islam? Kristen, gitu aja kok susah. Jumatan mingguan. Enggak, kadang Kristen nggak mau ngaku Kristen gitu. Yoten ini. Gimana lah kau Yoten? Iya. Tengok Dinda Juma yang ketawa dia. Kalau gak lucu aja Jumatan mingguan. Dinda Juma, sehat Dinda? Sehat, alhamdulillah. Ya gitulah. Emang harus sehat. Iya. Apa judul itu Yoten adalah Mesias, maksudnya apa Dinda? Maksudnya Kristen ini adalah Mesias. Wah, kok bisa? Dalilnya kan? Dalilnya? Iya. Baru dengar aku. Iya makanya. Masih rajin baca Bible abang ini. Oh masih lah. Masih. Berarti 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen itu adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi itu kan Mesias bang. Betul. Nah berarti Kristen ini Mesias. Bukan artinya kayak gitu Bang Juma. Gimana? Jadi artinya gimana bang? Gimana, Masalahnya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan masalahnya. Dari mana lah dapat begitu Bang Juma? Dalilnya bang, Galatia 4 nomor 7. Nah, Kristen itu, kalian Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. betul, itu betul. Nah, iya dong. Iya, Anak Tuhan berarti bukan jadi anak lagi, bukan jadi hamba, jadi anak, ahli waris. Iya, berarti kalau ahli waris kerajaan surga. Berarti kalau anak Tuhan adalah Tuhan atau bukan? Bukan. Loh bagaimana ceritanya anak kambing bukan kambing, anak sapi bukan sapi? Anak Tuhan itu diartikan ahli waris kerajaan surga. Apalagi ahli waris. Bukan jadi, makanya kami bukan hamba lagi. Berarti pemilik. Berarti Kristen ini pemilik. Dengar. Harta orang tuanya tidak mungkin dikasih kepada hamba kan? Makanya kamu jadi Iya. anak. Oh, Anak itulah ya jadi itu ahli dia. warisnya juga. Berarti status Anda sebagai pemilik surga kan? Iya, betul. Nah, berarti pemilik surga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang pemilik surga Bapa kami yaitu Allah. Diwariskan kepada Anda. Betul. Berarti Anda pemilik. Betul, saya anaknya. Berarti Anda adalah Tuhan bagi surga. Saya anaknya Allah. Iya, berarti pemilik. Betul, iya saya pemiliknya. Iya, berarti kedudukan Tuhan dengan Anda sama-sama pemilik. Saya ahli. Iya, Bang. Berarti Sama kalau sama kayak ahli- gini Bang Juma. Bang Juma, bentar. Orang Iya. tua Anda mempunyai harta. Iya. Nah, hartanya itu milik siapa? Milik orang tua Anda atau milik Iya. Anda? milik saya karena sudah diwariskan. Bukan. Kan anaknya banyak. Yang pemiliknya itu orang tuanya. Bahkan dia wariskan setelah mereka meninggal. Bahkan diwariskan ke anak-anaknya. Gitu yang Nah, itu dikatakan dia. waris. Iya, itu dia. Ya bukan pemiliknya. Gitu loh. Kok bukan pemilik? Kalau harta yang diwariskan Kalau sudah- kepada dengar Bang Joma. Kalau sudah diwariskan baru menjadi milik anaknya. Nah, Kalau diwariskan kalian ahli waris gak? Kalian ahli waris gak? Betul. Nah, berarti kalian pemilik, betul? Belum diwariskan. Eh, Belum sah. Tapi nanti akan diwariskan. Betul ya. Bakal diwariskan. Berarti nanti Anda akan menjadi pemilik. Dengar Bang Joma. Bagi yang percaya kepadanya dan tidak melakukan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Berarti ahli wariskan. Kalau selain dari situ tidak ada. berarti kalian pemilik kan? Belum diwariskan. Mana Bang Juma ini balik-balik. Maksudnya sekarang ini karena masih makan, masih minum, masih tidur, jadi belum jadi Tuhan. Bukan. Loh, Anaknya belum di ahli wariskan loh. Kalau sudah iya, jadi artinya Anda belum jadi Tuhan ini sekarang. Kalau kedua kalinya Anda belum jadi Tuhan ini, baru setengah Tuhan. Gimana? Baru setengah Tuhan kalian ini. Kok bisa? Ya kan Anda adalah anak Tuhan, berarti Tuhan kan?
anak Tuhan itu yang diartikan ahli waris, bukan jadi Ya cocok lah, cocok. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, Betul. anak sapi adalah sapi, anak Tuhan adalah anak Tuhan. anak Tuhan adalah Ya anak Tuhan. anak kambing adalah Astaga, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan, Bang, karena Kristen itu merasa Kayak gitu, Bang diri Juma. mereka itu Bang Juma. adalah Tuhan. Bang Juma percaya Alkitab. Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Iya, Isa, saya tanya. Nabi Muhammad, saya Bang Juma percaya. percaya isi Alkitab. Alkitab yang mana dulu, karena ada yang palsu. Yang Alkitab. Bible. Gimana? Bible Ya, maksudnya Bible. Bible. Ya, Oh iya, sama aja, Bible. saya percaya itu adalah surat yang ditulis oleh orang. Nah, saya percaya itu adalah surat yang tidak percaya Bible, berarti Bang Juma udah percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mati meja. Mati meja. Saya percaya Bible yang menceritakan tentang Yesus yang menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Ya, yang betul. menasihatkan muridnya akan datangnya Mesias palsu yang diusir kemudian kalian berarti Bang semua Juma adalah pembuat percaya Yesus itu kejahatan. adalah Mesias kan? Saya percaya Yesus anak Maria itu Ya adalah udah. Mesias. Nah, Intinya itu tapi aja saya- Bang Juma. ya tapi kan sekarang bukan bahas Yesus anak Maria, kita bahas Kristen ini. Oke, bahas anaknya tadi. Mm-mm. Iya, Nah, Kristen kami ini, anak Tuhan. ya itu anak Tuhan. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukanlah anak Tuhan. Anak orang adalah orang. Anak sapi adalah sapi. Anak Ini hewan Bang Juma, adalah Bang hewan. Juma. Misalnya nih nama ya Bang Juma ada. Ini anak siapa? Anaknya si Anu. Pasti gitu kan? Ya, Ya, kami iya, anak siapa? betul. Ya, anak Tuhan. Gitu loh. Ya iya, makanya saya katakan Anda anak ayam adalah ayam, sapi anaknya adalah sapi. Tuhan anaknya adalah Anak Tuhan. anak Tuhan. Ya udah. Nah, sekarang kalau sapi anaknya adalah anak sapi, sama-sama sapi enggak? Betul, sama-sama Nah, sapi. kalau Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Ya enggak. Iya kok enggak, kok giliran itu enggak? Gimana dong? Kok Ya giliran beda itu lah. enggak? Loh. Kalau Bang Juma sama hewan sama manusia sama Tuhan Loh. beda Bang Juma. Anak Tuhan dengan Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Beda, artinya Loh, kok beda. beda? Anak ayam dengan induk ayam sama enggak? Sama-sama ayam enggak? Ini contohnya, Allah Ini itu contoh menciptakan apa? langit dan bumi. Ah. Apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Iya karena itulah kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan. Ya anak Artinya Tuhan. Yang dulu Ya, yang arti- kamu hamba, artinya Tuhan palsu. Artinya Anda ini adalah Tuhan palsu. Kok Tuhan palsu sih? Anda bukan Anda Tuhan atau bukan? Bukan. Saya Kenapa mengaku anak Tuhan? Apa? Kenapa mengaku anak Tuhan? Ya saya mengaku karena saya percaya kepada Kristus. Lah, orang percaya kepada Jokowi bukan berarti anak Jokowi. Ya iya, karena Ya terus beda. kenapa? Terus kenapa Beda, kalian beda mengaku manusia anak dengan Tuhan? Tuhan itu beda, Bang Kalau Juma. kalian Beda. bukan Tuhan, kenapa mengaku Tuhan anak Tuhan? Ya tadi tertulis gimana? Ya karena itulah tema ini Yang betul. percaya Kristen kepada itu Tuhan adalah Yesus Mesias. akan disebut Makanya menjadi tema anak. ini saya katakan. Bukan lagi Saya hamba. katakan, Bung. Hah? Kristen bukan hamba Tuhan kan? Kristen bukan hamba Tuhan. Iya. Gimana? Kristen bukan hamba Tuhan? Bukan. Nah, iblis hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba bukan. Iblis saya jelas Nah. bukan. Iya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Pertanyaan Itu pertanyaan. Loh, pertanyaanmu kok Loh, bolak kok- balik sih? kok nggak bolak-balik itu nggak bolak-balik. Berarti Bolak-balik. posisi sekarang Jadi Kristen gini, dan Bang setan Juma. sama-sama bukan hamba kita Tuhan, manusia betul? ini tidak sama dengan Tuhan, beda. Kalau tidak sama, kenapa Anda mengaku anak?
Ya justru kami ini ahli waris kerajaan surga. Ya, iya berarti Anda Tuhan karena Anda mendapatkan ahli waris. Dalam ceritanya, Bang Juma, Tuhan itu bukan manusia. Ya tapi kalian manusia ngaku anak Tuhan berarti kalian palsu. Mana yang betul? Gimana Bang Juma? Makanya Bang Juma, kalau paham Alkitab betul-betul dibaca. Nah, ini Alkitabnya yang kita bahas. Alkitab yang kita bahas Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ada dua yang bukan hamba Tuhan, orang Kristen dan iblis. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, yang mana yang anak asli di sini? Iblis atau Kristen? Aduh, kan udah jelas beda Kristen Bang Juma. Apa bedanya? Kristen sama iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Dengar. Sama-sama. Iblis itu pengajarannya menyesatkan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Sabar. Apa bedanya manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan iblis yang menyesatkan? Ya iblis hanya menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan, apa Anda pikir tidak menyesatkan itu? Tidak. Loh. Firman Tuhan. Loh. Manusia ngaku anak Tuhan, apakah itu tidak menyesatkan? Bang Juma percaya Alkitab, percaya. Ya udah. Sekarang apakah tidak menyesatkan seorang manusia mengaku sebagai anak Tuhan? Apakah tidak menyesatkan itu? Tidaklah. Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kristen ini manusia atau anak manusia atau bukan? Bilangan berapa coba? Bilangan berapa tadi? 23:19. Bukan Tuhan. Bilangan 23:19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifku, I love you full. Iya. Gimana Bang? Sehat? Bang Arif sehat? Alhamdulillah sudah. Harus. Bang Arif ini tiap masuk aku live-nya nggak diangkatnya. Kenapa Bang Arif? Karena orang takut ente anak Tuhan gimana sih? Salah ngomong sedikit bahaya kami. Anak Tuhan dilawan. Iya. Ya jadi gimana? Loh, nanti kayak bahaya. Nah itu dia tuh kan ngaku dia ngaku. Ngaku teman-teman. Ngaku dia. Makanya saya ngaku. Kenal Kristus, makanya saya jadi. Bagus. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kristen dan iblis. Betul? Kristen. Lah, Kristen ini bukan hamba Tuhan loh kawan-kawan. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Kok demi? Jadi posisi Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Manusia dengar. Kok demi? Kita kan diskusi loh, jangan di lah. Saudara, menurut saudara nih, akal sehat saudara nih. Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu pantas disebut sebagai anak Tuhan atau disebut iblis? Tidak. Saya ulang. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan, manusia ini pantas disebut anak Tuhan atau anak iblis? Tidak. Kok tidak? Ya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan, ya tidak anak Tuhan lah. Gimana? Tetapi anak apa? Ya anak iblis. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kita kan menyembah Tuhan. Kok tadi katanya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Sekarang kita kan menyembah Tuhan. Ya iya, gimana dong? Tadi apa? Apabila kamu tidak menyembah Tuhan, apakah orang yang tidak menyembah Tuhan layak disebut sebagai anak Tuhan atau lebih layak disebut anak setan? Tidak layak jadi anak Tuhan. Tetapi layaknya disebut anak setan. Oke, anak setan. Apakah Kristen ini hamba Tuhan?
Kami juga jadi anak Bang Juma, bukan hamba. Iya. Gimana saudaraku ini? Gimana Anda sendiri? Kamu bolak-balik Bang Juma. Gimana? Bagaimana ini? Bagaimana? Apakah layak disebut anak Tuhan orang yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Tidak layak. Tidak Dia layak. disebut anak Tuhan atau anak setan? Anak setan kata dia. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tidak hamba Tuhan, kami jadi anaknya. Bagaimana? Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan namanya anak Tuhan atau anak setan? Makanya Bang Juma, inilah Kristus palsunya teman-teman. Inilah tidak ketika disebut Paulus lagi mengatakan hamba gitu loh. Kami jadi anak. Anak itu yang anak atau hamba nih? Anak atau hamba? Tuhan gitu loh. Gimana? Hamba atau anak? Kami udah jadi anak, bukan lagi hamba katanya. Anak ini menyembah, anak ini menghamba atau tidak? Ya menghamba lah. Loh, Anda ini hamba atau anak? Astaga. Astagfirullahaladzim. Anda ini hamba atau anak? Bang Juma itu pertanyaan apa bolak-balik untuk apa? Iya, supaya kamu sadar bahwa selama ini Kristen itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa? Hamba kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nama menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan? Karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, di mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Oke, Kristen jadi Tuhan kan? Coba kalau nggak ada gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Bentar, Galatia 4. Iya. Di mana ada Kristen jadi Tuhan? Iya, baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Benar. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana bagaimana Kristennya menjadi Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan, tadi pernyataan Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, maka Kristen adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan, Kristen jadi Tuhan. Di mana ayatnya gitu loh? Dengarkan dulu. Kalau kalau Kristen bukan hamba, berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba, berarti Kristen anak betul, Tuhan. Ya, betul. Sesuai dengan ayat ini, betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Ya, bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? Artinya di situ Bang Juma. Artinya apa? Jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya, berarti anak. Saudara, sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat menjadi iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? Tidak. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan. Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? Malaikatnya Tuhan, Lucifer namanya, Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Berarti malaikat ini
Berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan. Bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. Bukan anaknya. Bukan, beda dengan bukan. manusia. Gitu Oh, loh. berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Malaikat, betul. Lebih mulia kita daripada malaikat. Nah, gitulah. Iya. Ah. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Juma, kamu bertanya, kamu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Kan secara umum, manusia itu di atas malaikat, gitu. Manusia di atas malaikat. Manusia Kristen ya, manusia Kristen. Nah, oke. Sekarang di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Kalau dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau di dunia ini manusia. Tuhan. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen. Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, Di dunia kalian anak-anak Tuhan. Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen, Bang. Jangan bawa-bawa kami. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal ini kan Mesias atau Al-Masih. Dengan Bang Juma, ini aku bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen, gitu. Makanya saya Kristen. Iya, makanya saya jawab. Yang lebih sempurna mana, malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia kata Anda kan? Nah, karena manusia bukan anak Tuhan. Karena malaikat bukan anak Tuhan. Iya, betul, itu baru betul. Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Iya, betul ya. Nah, Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya? Beda lah. Mana beda. Sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti berarti sekarang ini sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan, berarti di atas Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba. Sudah jadi itu dikatakan rumah. Maka saya bilang juga percaya kita percaya itu isinya. Gitu. Berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapa kami, Allah kami. Berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Kenapa bukan? Tidaklah. Hanya ada dua. Bang Juma. Hanya ada dua. Iya, wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam kerajaan surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan hanya ada dua. Dari bapaknya. Bung, Gitu hanya ada dua. Apa itu? Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, paman. Iblis. Kang, diam dulu, Kang. Iblis. Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa. Jadi betul atau salah? Betul. Yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul, ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan?
Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Balik lagi. Kan Berarti udah teman-teman, kita baca tadi. Anda Tadi sudah membuktikan bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebelum lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak Bang Juma. Iya betul. Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Lu. Yang tidak Anda posisinya di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi Hamba kan dibilang Tuhan tadi, itu- yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Ya, betul, iblis. Yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada Iblis. dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, ikut apakah Tuhan? Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak. Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa? Gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaannya bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa? Ya tidak. Bingung aku Ya jawabnya. tidak. Makanya Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Juma udah dikatakan anak. Loh Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak. Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah. Aku bilang anak, udah. Bang Juma apa terserah lah. Terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan hamba Tuhan. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis. Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan Posisi tadi kan hamba, Bang posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Nah, ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, Yesus itu. menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus Itu. Yesus menghambakan diri enggak? Seperti Bang Juma tidak mengenal Kristus. Yesus menghambakan diri enggak? Kutanya dulu, Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus Yohanes sembah. apa Bang Juma? Yohanes 4:22. Bentar ya. Yo, udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang Kita palsu. kan sekalian belajar Bang Juma. Iya, sama-sama. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, Kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Allah itu Yeay, Kristus. bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa anak kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus mengatakan kami di situ Yesus nggak? Termasuk Yesus nggak? Kamu menyapa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus nggak? Ini kan Injil Yohanes, bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesusnya mengatakan kami termasuk Yesus nggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan.
Anda sedang ingin melantik hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Sabar, saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini? 4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, weh. Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, abang. Diabaikan saja. Pasal Itu ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. Oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Gak apa-apa itu. Gitu. Ada tiga yang serupa Bang Juma. Diklik. Iya. Karena mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya, Yesus itu menghambakan diri, tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus Karena itu adalah Tuhan. Lalu Tuhan itu adalah Yesus. Lalu ketika dia berdoa, dia lagi ngapain itu? Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat mata. Emang Yesus itu pohon. Ya memang manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, secara manusia. Sekarang kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu, kami tidak menyebut kami lagi hamba, tapi kami adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda perhatikan, Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan emang. Emang dari situ dasarnya. Perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba. Jadi ahli waris. Gitu. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur? Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. Dia itu Tuhan, iya, jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar. Bangkit. Loh, keluar itu Bang. Bangkit gimana? Beda bangkit. Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang, dia itu bangkit, dia tidak keluar. Iya, setelah dia bangkit, Bang. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu keluar tidak atau masih di dalam?
Keluar. Ya keluar. Kok sulit kali Anda ngomong. Ya beda. Kemana orang ini? Keluar sama bangkit itu beda. Coba abang cari di kamus bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Iya, memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan gimana sih? Memang cuma kita BAB keluar gitu, bukan gitu. Bangkit. Gitu ya bangkitnya dia dari kubur itu keluar nggak? Beda bahasanya Bang Juma, nggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada di situ lagi. Sudah, kok jadi masalah? Artinya beda, keluar dan bangkit artinya beda. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi? Bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang bangkit keluar dari kubur. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit, dia keluar nggak dari kubur? Dia keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia keluar, itu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu dibuka, dia bangkit sendiri gitu loh. Oke, pertanyaan saya. Jadi sebelum dia bangkit, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Jadi Bang, dari sejak dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir dia adalah Tuhan. Menurut Anda kan? Menurut Anda. Nah, sekarang ada roh Allah di dalamnya. Memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Manusia. Enggak. Dengan Tuhan. Kejadian. Anda boleh baca. Gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3. Boleh nggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Baca Kejadian 6. Baca Kejadian 6 nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan, Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Roh siapa kok roh betul? Ulang. Saya tanya. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke. Roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Iya, roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? Ya roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana ada dalilnya? Roh kita. Ya Yesus. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa tulisannya rupanya di situ? Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Gimana? Loh, dalil itu jelas. Wah, tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini, karena dia itu adalah Allah. Dia akan itu adalah roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang inilah susahnya. Inilah susahnya kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kok gitu? Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil dan percaya diri.
Kenapa dia percaya diri meskipun salah? Karena mereka tidak lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, bisa mengatakan apa saja, bebas, tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita, saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema, Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. Iya, memang justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok hanya ada dua? Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua? Dari mana? Bukan. Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan. Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya, Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Nah, saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Tidak